Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara? Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau! Selamat pagi dunia! Yang norak-norak, yang kalem-kalem, ayo kumpul. Kita ngomongin Dupa. Ini pagi yang cerah, masih ditemani dengan ayam berkokok tetangga. Ini Duperacik ya. Duperacik ini nih katanya udah spiral. Spiral. Viral. Jadi ini udah viral ya di pasaran ya, di mana-mana ada gitu. Merek Krishna Karuna Sakti. Wes, doa dari logo ini keren banget ya. Dan ini saya lihat ini dia desainnya ini benar-benar elegan. Kenapa elegan? Warnanya soft ya, terus kemudian nggak terlalu norak gitu loh, nggak terlalu mencabik-cabik mata saya. Ini asik ya, ini dari desain ini asik dan harganya juga cukup terjangkau ya. Jadi ini di ecer 35 biasanya, di ecer 35. Mungkin ada yang pengen bersaing ya, biasa begitu ya. Ada pedagang-pedagang yang suka bersaing itu biasanya kalau dia ngeliat nih udah saya melihatnya anomali, kalau bisa dibilang tuh anomali di pasar Dupe. Rata-rata ya, nggak semua, saya bilang rata-rata. Mungkin ada yang ngerasa enggak ya, nggak apa-apa, fine ya. Jadi kalau ini semakin laris barang itu barang bukannya jadi bagus, harganya bisa tetap itu enggak. Ada yang turun-turun. Yang bikin perkara itu sebenarnya pedagang ya, bukan si pembuatnya. Pembuatnya mah seneng kalau udah rame kan. Udah di mana-mana ada gitu, seneng. Tapi kadang-kadang tuh kita akan melewati fase anomali nih. Harganya tuh ada di dagang, misalnya nih dagang sebelah-sebelahan jualan nih di pasar ya kan, di pasar tuh di mana lah yang ngumpul biasanya ada tukang Dupe. Ya itu yang satu tuh dia jualnya 35 pertama, udah ada skui gitu ya, udah asik gitu. Udah asik jualnya 35. Terus bersaing dong. Sebelah-sebelah nih bersaing. Ini 34 ya kan, atau 35 plus sabun B29. Sabun colek ya kan, atau ini deh apa pencuci piring gitu kan, atau Sunlight yang 1000-an gitu. Nah, terus yang ini nih panas nih. Dia jual 33 plus pijit. Pijit Pak, atau saya doain Pak biar lancar bisnis Bapak. Yang ini panas juga. Dia jual 31. Dia turun. Itu terjadi tuh pada Turga, saya pernah ngalamin tuh waktu saya jual Dupe segala ayak ya. Jadi palu gada, apa lu mau gua ada tuh urusan Dupe gitu. Mau yang panjang, mau pendek, urusannya 24 jam. Sampai yang sebulan Dupenya hidup tuh saya punya gitu. Dan itu saya ngalamin, kok Turga semakin lama makin kita biasanya dapat cuan ya lumayan kan, bisa 3.000, 2.000. Sekarang teman-teman yang ngerasain yang masih jualan Turga saya bisa tapi saya nggak tahu ya, saya udah lama meninggalkan dunia itu. Kesannya itu dunia kelam sekali. Enggak, cuma kebetulan di perspektifnya saya melihat di kancah itu tuh bener-bener red ocean sekali, sehingga saya tidak suka. Saya mungkin ada beberapa teman-teman yang suka ya, persis kayak ini loh, kayak kejadian perang lah, misalnya habis perang ya kan, kayak di Ukraina tuh, coba aja tuh nongol tuh main-main tuh di Ukraina, atau orang yang habis gempa gitu, atau habis orang daerah yang habis bencana, misalnya di Aceh. Banyak orang yang bilang itu tuh kan banyak kesedihan, itu ada kerugian segala macam. Tapi di sisi lain ada pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan itu, ya kan, terutama yang besi-besi bekas, ya kan. Jadi dagang-dagang besi bekas itu melihat ya itu sebagai opportunity, buat kesempatan buat mereka, sehingga karena apa, ada puing-puing, ada barang-barang yang rusak ya kan. Dan dari bagi yang orang yang memang punya, memang di situ ada kerugian. Jadi dari dua sisi itu tuh memang begitulah dunia ya kan, dari ada yang rugi, ada yang untung. Kita balik lagi ke Dupe sakral. Ini digadang-gadang beratnya 1 kilo. Sebenarnya bukan ya, ini sekitar 900-an gram ya. Jadi dia memang begini, jadi ini dianggap udah nih kiloan gitu kan, yang kiloan, padahal sebenarnya kurang lebih. Dan itulah memang gimmicknya marketing seperti itu. Tapi nggak masalah kan. Ya, orang mau jual, kadang-kadang ini masih lebih santun nih jualnya, sudah di atas 850. Biasanya ada yang 800, ada yang 850, ya kan? Kita coba eksekusi. Nah, di Duperacik ini
ini persis seperti dari roman-roman yang saya lihat ini, dia ini tidak melapiskan aroma ini setelah dupo ini jadi ya, tapi dia ini sebelum dupo ini jadi, aroma itu diracik di adonan. Aromanya diracik kemudian langsung dicetak. Mari kita coba apakah dia sama dengan dupo-dupo yang sesuai dengan dugaan saya. Jadi ini sebelum diracik itu, sebelum dicetak ini diracik aromanya, makanya dia bilangnya dupo racik ya. Dupo racik itu juga bisa sebenarnya untuk di orang celup juga namanya dupo racik. Namanya ngeracik kan, ngeracik aroma tuh kan ngeracik ya kan. Oke. Jadi dia kita lihat di sini tebal ya, cukup tebal, dia 3,5 mili, panjangnya ini 32 cm dan aromanya cukup dapet. Nah, ini dia nih. Nah, ini serunya nih di awalnya nih dia sudah ngasih tahu nih, halo, ini saya begini loh, gitu kan. Jadi ini dia ada damarnya ya, dia dicampur damar sedikit. Nah, tujuannya sebenarnya biar lebih lama, sebenarnya tujuannya begini. Dan dia pinter memainkan racikannya ini karena kenapa sih bilang pinter? Karena dia bermain dengan api. Iyalah, ini kan api. Maksud saya itu tanda kutip bermain dengan api. Dia bermain di seutas tali menyeberang jurang gitu kan. Kalau salah-salah dikit dia nyebrang, ting, jadi jatuh dia. Kenapa? Karena damar itu sebenarnya kan sebagai penghambatnya dari lajunya bara api yang ada di dupa ini. Karena ketika penghambat dan bisa membuat durasi dari dupa ini cukup lama jadinya. Namun resikonya ketika penambahannya kurang ciamik, dupa ini bisa mati api. Dan ketika dupa ini mati api, makanya image-nya dupa ini juga, dupa apa nih cek mati-mati kan tengah jalan. Gitu jadinya. Ya kan, image-nya jadi dipertaruhkan ya. Image dupa ini dipertaruhkan dari penambahan ini. Tapi jadinya lebih khas ya. Lebih khas. Jadi dia ada aroma tambahannya. Aroma tambahan yang diracik, kemudian ditambahkan ketika serbuk kayu itu ditambahkan lagi dengan sedikit damar, dan itu dicampur, makanya dia ada sedikit. Nah ini nih kita lihatnya ada hitam, sorry mana dia? Oh ini ada kayak getah yang terbakar gitu loh. Dari aromanya sudah bisa kita ketahui, kemudian dari visual juga bisa kita pahami. Dan ya makanya dia berani nulisnya nih 2 jam. Apakah dia benar 2 jam? Mari kita coba. Mari kita coba. Oke, jadi dupa ini ya hidupnya kurang lebih 46 menit ya. Jadi nggak sampai 2 jam seperti yang dituliskan di sini. Tapi ya ini mungkin ini tidak dihidupkan mungkin ya, atau tidak dinyalakan. Jadi dia 2 jam. Mungkin ada tulisan yang tidak di sini, tidak menyala. Jadi ya anggap maksud saya. Ya, jadi sebenarnya kan logikanya mungkin peracik ini berharap gitu loh, kalau dikasih getah gitu bisa ditahan bara apinya, jadi dia hidupnya bisa lebih lama dari teman-temannya yang lain. Tapi perlu digarisbawahi menjadi catatan penting, campuran dari getah itu tidak akan pernah bisa rata ya. Ya kan, nggak mungkin bisa rata banget, nggak mungkin ya, menggemplok gitu dia. Jadi nyetak tuh pasti ada beberapa yang tercetak yang mungkin di bagian sisi mana dia ada getah damar itu, mungkin ada yang enggak. Jadi kebetulan mungkin yang saya tes itu ya, jadi ini tidak baku juga itu pengukuran saya ya. Jadi tidak valid sekali ya. Jadi mungkin yang saya bakar itu adalah bagian yang rata-rata tuh kering-keringnya kayu. Jadi sedikit campuran damar. Tapi ini sebenarnya dari sisi positifnya, dupa ini nih menariknya itu ada penambahan damar, kemudian ditambahkan lagi dengan racikan aroma yang istilahnya kalau orang bilang di pasaran bilang itu aroma sintetis gitu ya. Jadi ada campuran aroma yang biasa di pasar itu diracik, kemudian ditambahkan sedikit damar. Dan tujuannya sebenarnya saya yakin lah ini kan sebagai ini aja sih, sisi side impact aja. Tujuannya sebenarnya diracik begitu adalah untuk membuat
pembeda gitu loh. Jadi membuat sedikit ada ciri khasnya di dupa ini. Dan itu bagi saya tuh sebuah checklist yang keren gitu loh buat saya. Sehingga istilahnya membangun brandnya si dupe sakral ini, ya kan? Di brand Krishna Karuna Sakti ini ada titik yang penting untuk bisa bergerak ke depan. Tidak hanya sekedar pangkuan dupe gen, itu kan hanya dupe saja, biar hidup aja, biar sekedar ada asap aja, enggak, tapi ada ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu yang akan membuat seberapa lama nafas dari brand itu bisa bertahan di pasar dupa Nusantara. Masih ditemani dengan kukuruyuk ayam. Begitu alami loh ya. Kalau teman-teman memang mau pengen gitu, penasaran gitu, datang ke tempat saya ngoceh ini, tempat saya ngeracik-ngeracik dupa, ya kan. Ini alami banget ya. Bersatu dengan alam. Ya kan? Di mana bunyi-bunyian tuh macam-macam ada di sini. Jadi kadang-kadang ya dinikmati lah. Ya, ini dari saya lihat nih dari tampilannya dupa ini juga menarik ya. Jadi dia ada kuningnya di sini, di katiknya dia kuning, dan bagi saya ini tampilannya cukup menarik, sehingga yang sembayang yang menggunakan dupa ini juga merasa istilahnya tereksitasi tereksitasi melalui visualnya, dan kemudian pas dibakar tereksitasi hatinya untuk tergerak ke arah yang lebih baik, ke arah kesadaran yang lebih tinggi gitu loh, sehingga bisa attune gitu loh dengan frekuensi semesta. Dan istilahnya sembayang pun jadi enak gitu rasanya. Bawaannya kalau mencium aroma ini pengen jeda. Saya menikmati dupa itu, tapi ketika dia terkumpulkan, nggak asik aromanya. Begitu mengganggu. Yang pas dia ngumpul aroma dari si damar itu cukup mengganggu. Jadi memang dia ada plus minusnya ya, kalau teman-teman ingin menjadi peluang baru untuk teman-teman yang peracik ya. Ini bisa dijadikan dari segi efektivitas lebih efektif ya dalam produksi. Karena apa? Biasanya kan ini teman-teman mungkin ada yang beberapa yang sudah tahu juga, yang masih belum, ini bisa lihat dari video ini bahwa dupa ini akan jauh lebih efektif produksinya. Karena biasanya teman-teman ada yang dupa pencelupan itu bikinnya jadi dulu dupanya baru dicelupin. Makanya kan perlu solvent penambah, ada pengotor lagi, itu metanol atau apalah something like that ya, you name it lah ya, sebutin aja tuh satu-satu solventnya, pelarut begitu. Dan itu yang akan sebenarnya biaya operasionalnya jadi akan double. Karena apa? Ketika kita cetak dupa ini, ya misalnya yang mentahan, yang setengah jadi, terus kemudian kita keringkan dulu, itu ada biaya produksinya, kemudian kita celupin kembali. Setelah kita celupin, kita angin-anginkan lagi, itu ada biaya produksi. Sementara ini saat sebelum dia dicetak dupa ini, itu diracik dulu ya, campurannya disampur dengan ini damar ya, diracik dulu serbuknya, campur lengket, campur serbuk kayunya, dicampur dengan serbuk damar, kemudian dikasih tetesan-tetesan aroma sesuai dengan keinginan. Tetesan aroma itu tanpa campuran apa-apa, nggak usah dikasih metanol. Ngapain dikasih metanol? Ini dikasih campuran air aja cukup. Dia akan larut di situ, diaduk gitu, cetak langsung. Dan ketika itu kering, udah langsung dibungkus, selesai urusan.
Dan itu yang membuat harga ini bisa bersaing, harga dupo ini bisa bersaing. Untuk teman-teman yang pembuat dupo yang masih pengrajin dupo yang masih menggunakan metode lama yang mencelupkan begitu itu, atau dicelup setrum gitu istilahnya, ya kan, celup di ujungnya aja gitu, yang ini dibiarkan atau disemprot begitu, bisa menggunakan metode ini. Jadi konsumen pun akan merasa tidak dirugikan gitu loh. Ya, kita pun jadi tidak memberi dirugikan. Kenapa saya bilang itu dirugikan? Karena biasanya sih orang-orang tuh kan perang harga nih, kita nih pedagang-pedagang, pembuat-pembuat dupo itu perang harga. Perang harga itu sebenarnya konsumen yang dirugikan, sangat disayangkan. Padahal kita tuh sebagai fasilitator bagi mereka-mereka masyarakat yang ingin atune di kesadaran yang lebih luas. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk berada di titik itu, untuk berada di sambungan itu. Kalau kitanya, manahnya kita tuh nggak baik gitu loh. Niatnya tuh nggak baik sama teman, sama pada saat kita sedang mengusahakan dupo ini tuh niatnya kita nggak baik. Bagaimana caranya? Kenapa saya bilang niat nggak baik? Karena kita terikat di margin itu, kita terikat di uang itu, kita terikat di keuntungan kita terikat di bagaimana caranya conquer, bagaimana caranya menaklukkan orang gitu. Ketika kita terikat di situ, mana kita udah niat kita tuh udah memang nggak tulus gitu. Padahal ini perlu yang ning loh, dalam kita membuat dupo ini kita perlu kondisi yang tenang. Saya kalau ngerasa kondisi saya nggak tenang, saya nggak akan mau bikin dupo. Makanya saya tidak pernah mau menargetkan gitu sama teman-teman saya yang membuat maupun yang mendistribusikan, nggak pernah saya targetkan. Karena ini memang bisnisnya unik gitu loh. Udah di beyond dari bisnis yang biasa. Yang kita dapatkan tuh double. Itu pun kalau memang berharap begitu. Sebenarnya saya sudah berusaha latihan tidak berada di titik berharap itu. Karena kan kita ngomong persamaan ikhlas itu kan, ya kan, persamaan ikhlas itu mungkin teman-teman ada yang belum dengar, baru mendengar video saya ini. Persamaan ikhlas itu tuh persis kayak persamaan pecahan gitu kan. Pecahan itu kan pembilang penyebut 1/2 misalnya kan. Pembilang itu apa yang kita berikan dan penyebut itu apa yang kita harapkan. Dan itulah sebenarnya sama dengan tuh hasil yang sesungguhnya. Jadi kalau kita misalnya 1/2 misalnya, pecahan 1/2, kita memberikan 1 dan kita berharap 2, itulah 1/2. Dan hasilnya sebenarnya kita cuma dapat setengah dari apa yang sudah kita berikan. Tapi yang bagian mujarabnya ini, kalau kita memberikan 1 tapi kita tidak, ya sedikitlah harapan kita gitu loh. Ya kalau bisa mendekati 0 lah, nggak bisa sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya moksa kita, ya kan. Sedikit saja ya, limit 0 lah, 1 dibagi limit 0 itu ya jadi barangnya itu, hasil resultnya itu ya menjadi tak terhingga. Nah tapi ketika kita sudah, memang saya bilang tadi di awal, kalau kita udah memang kita berikan 1 terus kita benar-benar tidak berharap apa-apa, 0, kita mau moksa gitu ya, ya memang tak terdefinisi, jumlahnya tak terdefinisi. Itulah maksud saya persamaan itu. Nah dalam kita menerapkan bisnis dupa ini juga harusnya seperti itu ya, selayaknya seperti itu, sehingga kita menjadi fasilitator yang memang berguna, fasilitator yang memang benar-benar memberikan value, manfaat yang tepat buat orang-orang yang memang membutuhkan. Itu dia, asik ya. Mungkin efek dupo ini kali ya. Ya, it's fine lah. Ya, jadi teman-teman yang mau menggunakan metode racik ini silakan. Jadi memang jauh lebih tenang nanti, percaya sama saya, jauh lebih tenang. Apalagi di Nusantara ini, terutama di Bali, sudah banyak makacaan itu. Kalau saya bilang udah bertebaran itu orang-orang yang punya mesin, kerjasama aja. Ini saya rasa ini dia kerjasama ini. Dengar sih ya. Nggak apa-apa lah, ya kan. Jadi yang kita compete itu boleh sih, berkompetisi. Bukan tidak, saya bilang nggak melulu pasrah segala macam, enggak. Berkompet tuh boleh, tapi yang sehat gitu loh, yang racikan aromanya di compete, man. Jadi itu pun juga sebenarnya akan jauh lebih sehat nih. Jadi apa? Kita ngeliat, wah temen gue udah bisa ngeraciknya begini, gue juga harusnya bisa ngeraciknya seperti ini dong gitu. Jadi lebih sehat, lebih dewasa gitu loh kan. Jadi nggak berkompet. Boleh sih berkompet harga, tapi kalau bisa itu list yang paling terakhir lah. List yang pertama itu memang benar-benar kita bisa memberikan
benar-benar value yang bisa didapatkan sama konsumen. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ. Oke, saya rasa gitu aja ya guys ya. Review tentang dupe racik sakral. Sorry untuk omongan-omongan saya mungkin yang jeplak gitu, ngaco, nggak ada maksud apa-apa. Bisa dibuang jauh-jauh lah. Mungkin ada sesuatu yang tidak berguna, ambil yang baik-baik aja ya kan. Saya masih perlu saran, komen, kritik apa. Dan terima kasih loh untuk teman-teman yang mau kasih komentar di berandanya saya. Wow, thank you banget, itu apresiasi yang luar biasa. Apalagi teman-teman yang langsung banyak DM, yang langsung DM ya ke tempat saya tuh, terima kasih. Oh ya, saya juga nemuin nih teman-teman yang ada yang nanya nih komentar, dan rasanya saya kalau saya ngomongin nulis di komentar cukup panjang. Kenapa sih ada dupe yang jamuran gitu, terus bagaimana caranya mengantisipasi jamur itu. Nah, jamur itu tuh muncul karena memang ada spora-sporanya ya kan. Nah, itu tuh muncul karena kitanya yang mungkin jorok, tanda kutip ya. Tapi gimana sih kita orang bikin dupe kan pasti jorok, jangan pasti ada debuan. Nah, minimal kita menjaganya dengan satu, kita tidak menempatkannya di tempat yang lembab, itu dia. Dan bahan-bahan terutama ya, bahan-bahan sebelum dicetak kita tidak menempatkannya di tempat yang lembab. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya dupe basah, ya itu juga memang resiko. Jadi memang harus menambahkan, mungkin ya teman-teman yang memang tidak peduli dengan urusan kesehatan, ya silakan itu ditambahkan dengan anti jamur, bisa ditambahkan dengan anti spora, bisa ditambahkan dengan bahan-bahan yang cukup mematikan lah ya. Ya cukup mematikan ya, misalnya ya kayak metanol gitu kan, kayak misalnya kita sebut aja DEP gitu kan, memang cukup keras dia. Terus kemudian bisa ditambahkan dengan ya zat-zat kimia yang lain lah, sehingga tanaman aja atau makhluk hidup aja yang ada di sana tuh nggak bisa hidup di situ gitu kan. Ya apalagi kita juga menciumnya. Tapi kan ini cuma dalam kapasitas kecil. Bukan saya nakut-nakutin kalau pakai dupe ini, yang pakai yang bahan yang mematikan, Anda juga mati. Cuma pelan-pelan aja sih gitu kan. Matinya pelan-pelan gitu kan, bertahap gitu matinya pelan. Ya sama lah, barang berasap lu bakar gitu, dupe lu bakar. Ini sesuatu yang memang tidak lumrah dimasukkan ke dalam badan, ya otomatis pasti akan mengganggu lah. Cuma dia mengganggunya intensitasnya seberapa dulu mengganggunya kan gitu ya. Oke guys, mudah-mudahan terjawab ya, Jadi untuk teman-teman yang bisa muncul jamur itu kenapa? Karena memang kita harus jaga ininya. Dan mungkin terutama kan rata-rata tuh pemakai dupe-dupe ini kan pasti dia menggunakan sebagian kecil mungkin, atau mungkin sebagian besar dia menggunakan bahan batok. Nah, batoknya itu kadang-kadang sudah tua, sudah lama. Nah, itu tuh kan muncul sporanya banyak sekali. Jadi untuk batok-batok yang masih baru, yang masih fresh itu dia kemungkinannya kecil. Atau mungkin teman-teman yang memang sudah mulai dari hulu bisa membuat serbuk, itu bisa dikeringkan dulu yang memang benar-benar bagus, kering dia, baru kita bikin serbuk. Tapi kebanyakan orang-orang yang bikin serbuk batok kelapa itu tidak seperti itu ya kan. Dia hajar bleh gitu kan. Mau yang tua kayak mau dia udah mau yang udah lapuk itu dimasukin aja, pokoknya dia hitungannya kiloan aja. Tapi ada sih beberapa orang-orang yang bisa mempertahankan kualitasnya, sehingga nggak semua pembuat serbuk kadang-kadang suka nangkepnya gimana, wah ini semuanya begitu, enggak semuanya, tapi ya berhati-hati. Jadi sebelum membeli ya berhati-hati sebelum membeli. Misalnya dupe mentahan nih, dupe yang setengah jadi beli gitu kan, ya disimpan aja dulu, kira-kira dia nggak jamur gak sebelum dikasih pengharum, sehingga kita tidak langsung kita bisa memilah gitu loh. Kalau seandainya ada permasalahan, kita bisa memilah akar masalahnya itu dengan tepat. Oh, di mana sih akar masalahnya? Oh, ternyata ininya. Oh, dari setengah jadinya memang sudah banyak sporanya. Dan kebanyakan sih sedikit ya, jarang yang dari tangan. Kita habis ngarumin, terus kita keringin, kita masukin tuh dari tangan sporanya sedikit. Memang kayaknya walaupun kita memang berjibaku dengan kejorokan tanda kutip ya kan, dengan barang-barang yang kotor, barang-barang yang serbu, debu-debu begitu, ya kalau bisa sih cuci tangan bersih dulu, atau misalnya mungkin bisa pakai glove ya. Glove-nya juga yang steril, yang enak. Jadi sehingga kita pada saat kita ngolah itu jadi bisa kita mengeliminir kemungkinan terjadinya jamur di dupa. Oke guys, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Inyoman Mahabudi. Petau!